Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gus Amna, NIM 11200066, kelas HKIP. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradilan Islam dengan tema Saatnya yang Muda Berbicara Sejarah. Di sini saya akan memaparkan sedikit sejarah peradilan dari masa Rasulullah sampai masa dinasti Turki Utsmani. Yang pertama adalah peradilan pada masa Rasulullah. Peradilan pada masa Rasulullah sendiri terdiri dari dua fase. Yang pertama adalah fase Makkiyah, yaitu berlangsung selama 13 tahun. Dari 13 tahun itu, Rasulullah lebih memfokuskan terhadap pembenahan akhlak dan ketauhidan, karena jumlah atau kuantitas umat muslim sendiri masih sedikit. Pada saat itu umat muslim sendiri masih terisolir, masih sedikit kualitasnya. Belum ada undang-undang yang mengatur tentang kegiatan, tentang pola hidup umat muslim pada saat itu, karena memang dari surat Makkiyah sendiri pun belum ada ayat ahkam atau surat ahkam tentang hukum-hukum yang spesifik mengatur peradilan atau tata tertib seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan di fase Madaniyah. Fase ini berlangsung pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat ini Islam sudah mulai kuat, kuantitas umat muslim sudah banyak, sudah mempunyai tata pemerintahan. Sebab saat itu Nabi Muhammad SAW telah membentuk undang-undang tertulis yang mengatur tentang peraturan dan tata tertib penduduk atau masyarakat Madinah yang biasa disebut Piagam Madinah. Di Madinah mulanya ada syariat hukum berinteraksi dengan non-muslim itu diatur dalam Piagam Madinah tersebut. Nabi Muhammad SAW berperan banyak di Madinah, khususnya pada fase Makkiyah. Salah satunya sebagai legislatif. Sumber hukum dan tata aturan itu bersumber dari Rasulullah. Segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah itu dijadikan sumber hukum atau tata aturan. Dan Rasulullah menjadi eksekutif. Rasulullah sendiri sebagai pelaksana dan menegakkan hukum Allah itu dari aspek sosial, ekonomi, serta politik. Selanjutnya Rasulullah juga berperan sebagai yudikatif, mengelola keadilan, memelihara hak-hak masyarakat yang terhalang mengalami perselisihan seperti itu dan persengketaan. Selanjutnya akan membahas tentang Piagam Madinah. Piagam Madinah sendiri adalah undang-undang tertulis yang memiliki muatan-muatan yang mengatur hubungan politik masyarakat di Madinah. Salah satu pasalnya menegakkan umat muslim Islam untuk bertanggung jawab bersama kaum muslim di Madinah. Berarti muslim-muslim yang datang dari Mekah bersama Rasulullah mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab bersama kaum muslim yang sudah ada di Madinah. Kewenangan dan kompetensi peradilan pada masa Rasulullah, yaitu yudikatif, hanya dimiliki oleh Rasulullah sendiri, yang notabene sudah termaktub dalam Quran surah An-Nisa ayat 56. Selanjutnya proses peradilan. Proses peradilan pada masa Rasulullah sendiri terbilang sangat sederhana, bersifat fatwa atau model tanya jawab
tetapi tetap mengutamakan keadilan. Terkesan tidak formal memang, karena jika ada permasalahan, seseorang itu langsung bertanya kepada Rasulullah sendiri. Namun rukun-rukun tetap dipenuhi oleh Rasulullah, tata caranya tetap memenuhi tidak hanya ala kadarnya seperti itu. Karena Rasulullah sendiri putusannya itu mengandung kebenaran sehingga sangat dihormati di Madinah. Selanjutnya pendelegasian Rasulullah tentang tugas-tugas hakim. Rasulullah mengutus sahabat di daerah tertentu untuk menjadi pengadil di antara masyarakat. Rasulullah mengatur sahabat untuk ditempatkan di suatu daerah untuk menjadi hakim guna menyelesaikan masalah tertentu. Yang kedua selanjutnya adalah peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah khulafa yang artinya pemimpin, Ar-Rasyidin adalah pengganti yang mendapat petunjuk atau pemimpin yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 tokoh. Yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq mempunyai masa jabatan yang relatif singkat, 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun Abu Bakar As-Siddiq tidak memfokuskan kepada peradilan karena pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW terjadi pembangkangan dari Muslim sendiri. Salah satunya banyak Muslim yang murtad, banyak orang-orang yang enggan membayar zakat, serta parahnya ada nabi-nabi palsu yang ingin memecahkan umat. Yang kedua adalah pada masa Umar bin Khattab. Masa jabatan Umar bin Khattab ialah 10 tahun kurang lebih, relatif panjang, membuat kekuasaan Islam meluas atau ekspansi semakin meluas, menunjukkan bahwa pada saat masa Khalifah Umar bin Khattab menjadi salah satu masa kemasan Khulafaur Rasyidin. Tugas pemerintahan meluas, beragam, merekatkan tokoh masyarakat. Salah satunya Umar bin Khattab menunjuk hakim-hakim dari kalangan sahabat yang masyhur, semisal Abu Darda di Madinah dan Abu Musa al-Asy'ari di Kufah dan lain sebagainya. Membatasi wewenang hakim. Umar bin Khattab membatasi wewenang hakim dalam konteks kasus pada pidana qisas atau ditangani hakim daerah. Pengangkatan qadhi atau hakim pada masa Umar bin Khattab dilakukan oleh gubernur yang sebelumnya ditunjuk oleh Umar bin Khattab sendiri untuk menjadi gubernur di daerah-daerah. Dan rujukan wajib pada masa Khalifah Umar bin Khattab adalah yang pasti nomor 1 Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijtihad jamaah maupun individu. Pengadilan formal sudah ada pada saat masa jabatan Umar bin Khattab. Petunjuk qadhi adalah dengan risalah Qadha Umar bin Khattab. Prinsip penyelenggaraan peradilan Umar sebagai peletak dasar dustur lunak peradilan pada masa Umar bin Khattab. Jadi pada Umar bin Khattab ini sudah banyak kemajuan dibandingkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Dilihat dari segi peradilannya sendiri sudah ada peradilan formal seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Pelaksanaan peradilan ini sudah
di dalam gedung. Sebelumnya Umar bin Khattab hanya melakukan secara formal, disempurnakan oleh Khalifah Utsman bin Affan dengan dilaksanakan di dalam gedung, mengikuti langkah Umar dalam memilih qadhi, yaitu memilih qadhi dari tokoh-tokoh sahabat yang masyhur. Surat khusus untuk qadhi agar mereka berlaku adil. Utsman bin Affan membuat surat dan mengirimnya kepada qadhi secara individu atau pribadi agar membuat qadhi itu semakin adil dalam menetapkan hukum. Qadhi pada saat Utsman bin Affan sudah digaji dari Baitul Mal, mengangkat pejabat administrasi, fungsinya untuk membantu qadhi-qadhi dalam mencatat atau mengarsipkan permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang timbul. Selanjutnya yang keempat adalah masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib relatif stagnan, hanya mengikuti khalifah sebelumnya. Memberi pesan yang di sini yang ditekankan oleh Ali bin Abi Thalib adalah memberikan pesan kepada hakim sama seperti Utsman. Bedanya di Utsman menggunakan media surat, kalau di Ali bin Abi Thalib menggunakan media qauli atau menasehati agar bertugas dengan dasar keadilan, kasih sayang terhadap masyarakat. Ali menetapkan hukum saat berada di Madinah. Ketika Basrah, Ali mengangkat Abdullah bin Abbas menjadi qadhi pengganti di Madinah, seperti itu. Jika di Madinah ada, pada saat Ali bin Abi Thalib kekuasaan diganti di Basrah, sedangkan di Madinah sendiri digantikan oleh qadhina Abdullah bin Abbas. Kesimpulan pada peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah proses peradilan sangat sederhana, masih dikategorikan sederhana. Kenapa? Karena belum merinci terhadap prosedur-prosedur peradilan sendiri. Tanggung jawab fatwa, tempat di rumah hakim, belum ada gedung khusus atau masjid, belum dikenal kitab untuk qadhi mencatat kasus sendiri, belum ada gedung khusus hingga pada masa Utsman bin Affan disempurnakan gedungnya. Awal-awal pada Abu Bakar As-Siddiq belum ada gedung, masih seperti Nabi Muhammad SAW. Pada Umar disempurnakan dengan formal, namun pada Utsman bin Affan sudah ada gedung. Dan pada masa Utsman disempurnakan dengan qadhi itu diberi gaji atau ada bayaran dari Baitul Mal. Pada masa Umar melarang hakim menerima bingkisan. Fungsinya apa? Agar hakim menetapkan hukum dengan benar-benar netral, tidak ada berat sebelah atau terbebani dengan hal yang telah diberikan oleh si orang yang terkena perkara, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah masa peradilan pada dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah sendiri berawal dari pemboikotan atau penolakan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan atas sahnya pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan alasan ketidakpuasan terhadap pengusutan atau penuntasan kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Hal itu membuat mereka melakukan tahkim atau arbitrase yang menyebabkan Ali mundur sebagai khalifah dan selanjutnya dilanjutkan oleh Hasan bin Ali. Namun tidak lama kemudian Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Itulah cikal bakal berdirinya kekhulafaan atau kebanian Umayyah terjadi saat penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali menuju Muawiyah bin Abu Sufyan. Masa kekuasaan dinasti Umayyah kurang lebih selama 90 tahun. Damaskus adalah kota
pusat perekonomian, pusat pemerintahan, menjadi ibu kota saat itu, karena notabene adalah Muawiyah sendiri adalah mantan gubernur Damaskus, diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan, melahirkan 14 khalifah, namun hanya 5 yang menjabat paling panjang, mengubah kebiasaan musyawarah yang sudah diterapkan pada masa Rasulullah SAW sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun pada masa Bani Umayyah ini, khususnya Muawiyah, musyawarah ini menjadi monarki, atau tidak menghapuskan musyawarah sebagai alternatif kekhalifahan untuk pembahasan seperti itu. Bentuk kekuasaan adalah autokrasi. Pada saat peradilan Bani Umayyah, pemerintah sendiri mendirikan lembaga kehakiman. Lembaga kehakiman tersebut diketuai oleh satu hakim. Hakim pada saat itu dituntut memutuskan perkara berdasarkan nomor 1 tetap Al-Quran, nomor 2 As-Sunnah atau hadis, nomor 3 ijtihad. Dan pendapat qadhi pada saat itu kurang dihormati, karena pemerintah sendiri tidak fokus terhadap peradilan. Pemerintahan hanya fokus terhadap politik dan perluasan wilayah. Jadi di sisi lain peradilan tetap berjalan, namun khalifah yang menyampingkan musyawarah itu lebih mementingkan politik dan ekspansi wilayah. Jadi peradilan pada saat itu kurang terurus, kurang diperhatikan. Pada dinasti Abbasiyah berdiri suatu lembaga al-qadha. Di situ dijelaskan bahwa hakim adalah figur yang adil, mampu berijtihad sehingga tidak terikat kepada ulama. Hakim bebas berijtihad, memutuskan perkara, dalam berijtihad menyelesaikan masalah. Qadhi sendiri sama dengan fatwa. Qadha sama dengan fatwa. Qadha adalah fatwa yang keluar dari hakim. Pada saat kekhalifahan Bani Umayyah, putusan qadhi mutlak dalam arti tidak gugur dengan pendapat qadhi lain. Sumber hukum masih sama seperti pada sebelum-sebelumnya, yaitu Al-Quran menjadi pokok utama dan hadis, ijma' sahabat. Yang membedakan hanya ijtihad yang spesifik di sini yang dijadikan hukum atau menjadikan tolak ukur. Perkembangan peradilan pada Bani Umayyah terletak pada munculnya pencatatan keputusan hakim atau Salim bin Atos di Mesir pada saat itu, ditunjuk oleh Muawiyah bin Abu Sufyan penyelesaiannya secara agama. Selanjutnya adalah wilayah Al-Madzalim, merupakan mahkamah tinggi atau banding, mengadili para hakim atau petinggi yang korup seperti itu atau berbuat salah sehingga tidak memenuhi tata tertib atau peraturan undang-undang pada masa Bani Umayyah. Wilayah Mazhalin lah yang berwenang untuk memproses kasus ini terhadap hakim-hakim atau pejabat tinggi yang tersandung kasus atau bertindak kesalahan. Selanjutnya wilayah Al-Misbah
yaitu lembaga peradilan keagamaan yang fokus terhadap moral, mengawasi amar ma'ruf nahi mungkar yang terjadi di sekitar wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Selanjutnya adalah peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah lahir dari Daulah Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasiq pada tahun 847 Masehi. Daulah Abbasiyah sendiri terdiri dari dua periode, bisa dikatakan periode satu yang telah saya jelaskan sebelumnya, dan periode kedua adalah Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 230 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwahiliyah. Daulah Abbasiyah sendiri berdiri di kota Baghdad. Selanjutnya, kemajuan atau keemasan pada masa Bani Abbasiyah adalah pencapaian berdirinya kota Baghdad, kota besar selain kota Cina, dijuluki sebagai The Golden Age atau masa keemasan. Di situ banyak diterjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran, atau kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran yang kita kenal adalah ulama Ibnu Sina yang terkenal dalam bidang kedokteran, ada juga Al-Kindi dan lain sebagainya. Di bidang astronomi, filsafat maupun sastra dan hukum sangat mengalami kemajuan. Dan banyak lahirnya ulama-ulama sufi seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal atau biasa dikenal Imam Hambali. Tata pemerintahan dan administrasi pada masa Bani Abbasiyah sangat maju atau sangat beranjak dari bani-bani sebelumnya, atau Bani Abbasiyah lebih unggul daripada Bani Umayyah sebelumnya. Di situ juga didirikan Dewan Al-Rasil atau biasa dikenal dengan kearsipan, Al-Kharaj atau perpajakan, Al-Jaz kemiliteran, dan Al-Ziman pengawasan. Dan masih banyak bidang-bidang yang didirikan oleh Bani Abbasiyah, sehingga bisa dikatakan Bani Abbasiyah ini adalah peradilan Islam yang paling maju secara signifikan bila dibandingkan dari masa Rasulullah sampai Bani Umayyah sebelumnya. Nah, pada masa Abbasiyah fase 1 bisa dikenal atau dikatakan sebagai masa kemasan atau kejayaan Bani Umayyah sendiri. Namun di samping itu, fanatisme atau keidolan terhadap mazhab sendiri sangat besar, sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra seperti itu. Pengetahuan di bidang ekonomi atau ilmu pengetahuan sangat maju, sangat pesat perkembangannya. Penetapan hukum pada saat masa Bani Abbasiyah, hukum Islam menurut mazhab masing-masing atau menurut objek hukum masing-masing. Namun di samping itu, hakim lemah berijtihad karena dalam menetapkan hukum terbentuk oleh 4 mazhab tadi yang sudah saya sebutkan. Itu membuat problem terhadap hakim itu sendiri. Jadi lemahnya ijtihad karena banyaknya mazhab-mazhab, sehingga hakim ini bingung seperti itu, atau tidak ada satu mazhab pokok yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi selanjutnya hakim memutuskan menggunakan mazhab raja
sehingga raja itu menyarankan atau mengharuskan hakim memutuskan perkara menggunakan atau menganut madhab yang dianut oleh raja atau madhab mayoritas pada saat itu, madhab mayoritas yang dianut oleh masyarakat sekitar. Contoh, jika ada kasus di daerah dan si orang tersebut tidak semadhab dengan hakim, kasus tersebut bisa dilempar atau diberikan ke hakim yang lain yang semadhab dengan orang yang berkasus tersebut, atau jalan akhirnya orang tersebut harus mengikuti madhab atau yang sudah ada di mayoritas di daerah tersebut. Semisal orang itu madhabnya Syafi'i, karena di daerah tersebut populernya adalah madhab Hambali dan hakim tersebut adalah madhab Hambali, secara terpaksa atau memaksa orang tersebut harus mengikuti madhab yang populer di daerah tersebut. Peradilan pada masa Abbasiyah sendiri sebagai instalasi independen atau berdiri sendiri, jadi terpisah dengan pemerintah seperti itu. Hakim mempunyai daerah kekuasaan tertentu di bawah pengawasan al-qudrat, yaitu mempunyai kekuasaan tertentu. Jadi hakim memiliki kekuasaan atau daerah masing-masing untuk menentukan kasus. Pada awalnya sidang perkara dilakukan di rumah hakim atau masjid. Khalifah Mu'tadid melarang di masjid karena dirasa kurang etis seperti itu. Hakim menerima perkara-perkara mengenai wasiat, hutang piutang, wakaf, serta hukum perdata. Namun pada Bani Abbasiyah ini ada keistimewaan sendiri, yaitu pada masa ini ada diciptakan pemisahan antara jenis klasifikasi sengketa atau wakaf, wasiat, lembaga sosial yang perlu santunan dengan lembaga yurisdiksi. Lembaga yurisdiksi sendiri yaitu lembaga kepolisian, majhalin, kisos, hisbah, dar al-hard atau baitul mal. Selanjutnya Bani Abbasiyah pada masa yang kedua, keadaan pemerintahan pada periode kedua ini bisa dikatakan rusak atau hancur. Krisis sosial agama menjadi hal yang mendasari hancurnya atau kurangnya peradaban pada Bani Abbasiyah yang kedua, karena dirasa masyarakat menjadi masyarakat yang materialistis atau keduniaan. Mereka lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, yang menyebabkan kemunduran dan kerusakan moral akhlak. Peradilan pada saat ini menurun secara merata di berbagai daerah disebabkan tadi adanya penurunan akhlak di bidang keduniawian seperti itu. Dan pada saat ini parahnya, sebelumnya hakim-hakim ditunjuk karena kebutuhan peradilan oleh pemerintah. Pada saat ini seseorang yang ingin menjadi hakim harus membayar uang kepada pemerintah agar menjadi hakim seperti itu. Dan keputusan hakim berbeda dengan periode 1. Di sini hakim dibatasi hanya mengurusi atau menanggapi atau menerima permasalahan keluarga atau ahwalus syahsiyah seperti itu. Selanjutnya peradilan pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani masa kekuasaan sejak 1299 sampai 1299
sampai 1924 Masehi. Relatif sangat lama. Kenapa? Karena bisa dikatakan Turki Utsmani ini adalah dinasti kejayaan pada umat muslim saat itu. Kurang lebih umat muslim menguasai dunia perpolitikan ini kurang lebih selama 6 abad atau 600 tahun kurang lebih. Ekspansi wilayah pada saat Turki Utsmani terdiri dari 3 benua, yaitu benua Asia, Eropa, dan Afrika, melahirkan kurang lebih 36 sultan serta 1 khalifah di akhir masa periodenya. Pada awalnya Turki Utsmani tidak mengenal mazhab, namun pada akhirnya mereka menetapkan satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi sebagai mazhab pokok baik dalam urusan peradilan, pemerintahan, politik, hukum agama, fikih, dan lain sebagainya, mengikuti satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi. Peradilan Islam pada masa itu terjadi terobosan pada saat Sulaiman I, terjadi kodifikasi dan legislasi. Seiring ekspansi sampai ke Eropa menyebabkan Sulaiman Al-Qununi berhasil mengundang-undangkan sehingga menjadi pegangan generasi selanjutnya. Pada saat kekuasaan Turki Utsmani terdiri dari 2 masa seperti itu, masa sebelum takzimat dan sesudah. Masa sebelum takzimat dipimpin oleh sultan yang bertugas memerintah negara dan kekuasaan spiritual atau rohani, menyiarkan Islam, dibantu pegawai tinggi untuk membantu pemerintahan. Syekh al-Islam untuk keagamaan. Syekh al-Islam dibantu Qadhi Askar At-Raumani yang membawai kodi-kodi yang ditugaskan di daerah Eropa. Bentuk peradilan pada masa itu, mahkamah bisa menyelesaikan masalah pidana, perdata, mahkamah al-isti'nal, mahkamah banding, kajian perkara yang berlaku. Mahkamah tinggi berwenang memecat kodi yang terbukti melakukan kesalahan dalam penetapan hukum. Dan pada masa takzimat terjadi perubahan di dinasti Turki Utsmani dalam sistem birokrasi, pemerintahan, dan hukum. Sangat-sangat terasa perubahannya dalam bidang administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan yang dipelopori oleh Sultan Mahmud II pada saat itu, dan selanjutnya pada masa setelah takzimat. Akhir pemerintahan Turki Utsmani, peradilan pulih, sumber hukum hanya syariat Islam kembali kepada seperti yang awal, karena takzimat sendiri banyak merubah sumber-sumber hukum baik di bidang peradilan maupun fikih pada saat itu, yang menyebabkan pemerintahan dan masyarakat menjadi kontra. Namun setelah takzimat terjadi pemulihan, sampai pada saat itu peradilan pulih, sumber hukum hanya menggunakan syariat Islam, tetapi hukum barat masih menyebabkan atau masih tertinggal, sehingga menyebabkan penetrasi Eropa terhadap Islam atau penekanan, sehingga sumber hukum yang berbeda itu membuat banyak problem yang terjadi pasca takzimat. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Bila mana masih banyak kesalahan, kekurangan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.